Seorang driver ojek online ditemukan meninggal dunia di atas sepeda motornya yang masih dalam kondisi menyala di sebuah ruas jalan sepi di Pekanbaru pada Selasa malam sekitar pukul 23.47 WIB. Peristiwa ini pertama kali dilaporkan oleh warga sekitar yang melihat korban dalam posisi tidak bergerak cukup lama dengan lampu motor tetap menyala mengarah ke jalan. Saat petugas kepolisian tiba di lokasi, korban ditemukan dalam posisi duduk di atas motor, mengenakan helm dan jaket ojek online. Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan fisik yang mencolok pada tubuh korban. Barang-barang pribadi seperti dompet dan telepon genggam juga ditemukan dalam kondisi utuh tanpa indikasi perampasan. Namun, perhatian petugas tertuju pada telepon genggam milik korban yang masih aktif dan menampilkan aplikasi ojek online. Di layar tersebut terlihat adanya satu order terakhir yang sedang berlangsung. Yang menjadi kejanggalan, setelah dilakukan pengecekan awal oleh pihak terkait, order tersebut tidak tercatat dalam sistem pusat aplikasi. Pihak kepolisian menyatakan bahwa temuan ini menjadi salah satu fokus utama dalam penyelidikan. Selain itu, lokasi titik jemput dan tujuan yang tertera di aplikasi juga terindikasi tidak sesuai dengan peta resmi, sehingga menambah unsur misteri dalam kasus ini. Sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi mengaku sempat melihat korban beberapa menit sebelum ditemukan tidak bernyawa. Salah satu saksi menyebutkan bahwa korban terlihat seperti sedang berbicara sendiri di atas motor, meskipun tidak terlihat adanya penumpang atau orang lain di sekitar. Hingga saat ini, pihak berwenang masih melakukan pendalaman terkait penyebab kematian korban, termasuk kemungkinan adanya gangguan teknis pada aplikasi, manipulasi data, atau faktor lain yang belum dapat dipastikan. Polisi juga tengah mengumpulkan rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi untuk menelusuri aktivitas terakhir korban sebelum kejadian. Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut aspek keselamatan kerja bagi para pengemudi ojek online, sekaligus membuka pertanyaan mengenai keamanan sistem digital yang digunakan dalam layanan transportasi berbasis aplikasi. Perkembangan terbaru dalam penyelidikan mengarah pada satu kemungkinan yang tidak biasa. Bukan sekadar gangguan teknis, melainkan dugaan adanya rekayasa psikologis yang disengaja terhadap korban. Tim investigasi mulai mempertimbangkan pendekatan yang selama ini lebih dikenal dalam dunia keamanan cyber dan riset perilaku manusia, yaitu metode yang disebut sebagai social engineering atau rekayasa sosial. Dalam berbagai jurnal internasional, teknik ini dijelaskan sebagai upaya memanipulasi individu melalui pendekatan psikologis untuk memengaruhi tindakan atau keputusan mereka tanpa disadari. Berbeda dengan serangan fisik atau teknis, metode ini justru memanfaatkan kelemahan alami manusia, seperti kepercayaan, rasa takut, atau dorongan untuk merespons situasi mendesak. Penyelidik mulai melihat bahwa pola dalam kasus ini memiliki kemiripan dengan tahapan serangan rekayasa sosial yang dijelaskan dalam studi sistematis, mulai dari membangun skenario, pretexting, memicu respon emosional, hingga mengarahkan korban pada tindakan tertentu. Dalam konteks kasus ini, skenario tersebut diduga dimulai dari order misterius yang muncul di perangkat korban. Order itu bukan sekadar data digital, melainkan kemungkinan sebuah umpan psikologis. Menurut analisis awal, jika pelaku memiliki latar belakang akademik tinggi, misalnya seorang peneliti atau individu dengan tingkat pendidikan doktoral di bidang psikologi kognitif atau perilaku, maka ia berpotensi memahami secara mendalam bagaimana manusia merespons tekanan situasional. Dalam literatur psikologi, terdapat beberapa pemicu utama yang sering digunakan dalam rekayasa perilaku. Urgensi, rasa mendesak, membuat korban bertindak tanpa berpikir panjang. Authority atau otoritas, korban lebih patuh jika merasa perintah berasal dari sistem resmi. Uncertainty atau ketidakpastian, memicu kecemasan dan menurunkan rasionalitas. Curiosity atau rasa ingin tahu, mendorong korban untuk tetap mengikuti situasi. Semua elemen ini ditemukan dalam kasus yang sedang diselidiki. Order muncul secara tiba-tiba, tanpa identitas jelas, namun tetap dianggap valid oleh korban. Dalam penelitian terbaru, para ahli menyebut bahwa serangan berbasis psikologi ini memiliki tingkat keberhasilan tinggi karena menargetkan cara kerja kognitif manusia, bukan sistem teknologi. Artinya, bahkan sistem yang aman sekalipun tidak akan efektif jika pengguna, dalam hal ini korban, telah diprogram untuk merespons secara tertentu. Tim investigasi kemudian mengajukan hipotesis, korban tidak dipaksa, tidak diancam, tidak diserang secara fisik, namun ia diarahkan.
Dugaan ini semakin menguat setelah dilakukan analisis terhadap perilaku korban sebelum kejadian. Data menunjukkan bahwa korban tidak mencoba membatalkan order, tidak berpindah lokasi, tidak menghubungi pihak lain, seolah-olah ia sedang menunggu sesuatu, atau seseorang. Dalam studi perilaku, kondisi ini dikenal sebagai compliant state, yaitu situasi di mana individu secara tidak sadar mengikuti instruksi karena percaya bahwa tindakan tersebut benar atau diperlukan. Fenomena ini sering muncul dalam kasus manipulasi tingkat tinggi, terutama jika pelaku mampu menciptakan realitas yang terasa valid bagi korban. Jika hipotesis ini benar, maka pelaku bukan hanya memahami teknologi, ia memahami manusia. Beberapa ahli bahkan menyebut bahwa dalam kasus ekstrim, pelaku dapat membangun skenario yang cukup kuat untuk membuat korban mengabaikan insting bahaya, mengikuti instruksi yang tidak masuk akal, bertahan dalam situasi yang sebenarnya mengancam, semua tanpa paksaan. Dan disinilah letak kekhawatiran terbesar, karena jika benar ini adalah rekayasa psikologis, maka pelaku tidak perlu berada di lokasi kejadian, tidak perlu menyentuh korban, tidak perlu meninggalkan jejak fisik, cukup dengan satu hal, mengendalikan persepsi korban. Penyelidikan kini mulai mengarah pada kemungkinan adanya individu dengan kemampuan khusus, seseorang yang tidak hanya memahami sistem digital, tetapi juga memiliki pengetahuan mendalam tentang perilaku manusia. Seseorang yang tahu bagaimana membuat korban berhenti, menunggu, dan tetap diam di tempat yang sama, hingga semuanya terlambat. Namun satu pertanyaan besar masih belum terjawab. Jika ini benar rekayasa psikologis, bagaimana pelaku bisa masuk ke dalam realitas korban tanpa terdeteksi sistem apapun? Penyelidikan kemudian bergerak ke tahap yang lebih teknis, menelusuri jejak digital yang ditinggalkan oleh perangkat korban dan sistem aplikasi yang digunakan. Tim forensik digital melakukan ekstraksi data dari ponsel korban. Seluruh aktivitas dalam rentang 24 jam terakhir diperiksa secara detail, termasuk log aplikasi, riwayat lokasi, serta koneksi jaringan yang tercatat. Hasil awal menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Order terakhir memang muncul di layar korban. Namun dalam log sistem lokal perangkat, order tersebut tidak memiliki ID transaksi yang valid. Dalam sistem aplikasi transportasi berbasis digital, setiap order yang sah selalu memiliki identitas unik yang terdaftar secara otomatis di server pusat. Tanpa ID tersebut, secara teknis, order tidak pernah benar-benar ada. Artinya, yang dilihat korban di layar ponselnya bukan data resmi dari sistem. Tim kemudian memeriksa kemungkinan adanya manipulasi aplikasi di sisi perangkat. Apakah ponsel korban telah diretas? Apakah terdapat aplikasi pihak ketiga? Atau malware yang mampu mengubah tampilan data? Namun hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada aplikasi ilegal terpasang, sistem operasi berjalan normal, tidak ditemukan jejak remote access atau kontrol jarak jauh. Dengan kata lain, perangkat korban bersih. Fokus kemudian bergeser ke jaringan. Apakah data palsu tersebut dikirim melalui koneksi tertentu? Analisis terhadap riwayat jaringan menunjukkan bahwa pada pukul 23.30 WIB, tepat sebelum order muncul, ponsel korban sempat terhubung ke sebuah jaringan dengan sinyal lemah yang tidak dikenali. Bukan Wi-Fi publik, bukan jaringan resmi operator. Sebuah koneksi yang muncul lalu hilang dalam hitungan detik. Fenomena ini dikenal dalam dunia keamanan sebagai rogue signal injection, sebuah teknik di mana pelaku menciptakan sinyal sementara untuk mengirim data tertentu ke perangkat target. Teknik ini jarang digunakan karena membutuhkan peralatan khusus dan pengetahuan teknis tingkat lanjut. Namun jika berhasil, perangkat korban dapat menerima data yang tampak valid tanpa melalui server resmi. Di titik ini, penyelidikan mulai mengarah pada kemungkinan yang lebih kompleks. Ini bukan sekedar manipulasi psikologis dan bukan sekedar gangguan sistem, melainkan kombinasi keduanya. Tim kemudian menelusuri apakah ada kasus serupa, dan hasilnya mengejutkan. Dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, ditemukan setidaknya 3 laporan tidak resmi dari driver ojek online di wilayah berbeda di Sumatera. Di pinggiran kota Medan, di jalur sepi dekat Padang, dan 1 kasus yang nyaris tidak terdokumentasi di daerah sekitar Jambi. Ketiganya memiliki pola yang hampir identik. Menerima order tanpa identitas jelas, lokasi tujuan tidak terdaftar di peta, sistem tidak mencatat transaksi, korban mengalami kondisi tidak wajar setelah kejadian. Namun karena tidak berujung kematian, kasus-kasus tersebut tidak pernah diproses lebih lanjut.
Salah satu korban yang selamat akhirnya berhasil diwawancarai. Ia memberikan keterangan yang menjadi titik penting dalam penyelidikan. Waktu itu saya yakin banget ordernya masuk, Pak. Semua kelihatan normal. Tapi begitu sampai lokasi, saya ngerasa aneh. Kayak disuruh nunggu, padahal nggak ada siapa-siapa. Ketika ditanya mengapa tidak membatalkan order, jawabannya sederhana. Nggak kepikiran, Pak. Rasanya harus nunggu. Pernyataan ini kembali menguatkan dugaan adanya pengaruh psikologis yang bekerja bersamaan dengan manipulasi sistem. Korban tidak hanya menerima data palsu, ia juga diarahkan untuk mempercayainya. Tim penyelidik kini menghadapi satu kesimpulan awal. Pelaku memiliki dua kemampuan utama. Kemampuan teknis tingkat tinggi untuk menciptakan dan menyisipkan data ke perangkat korban, pemahaman mendalam tentang psikologi manusia untuk memastikan korban mengikuti skenario tanpa perlawanan. Kombinasi ini tidak umum dan tidak dimiliki oleh pelaku kejahatan biasa. Dalam profil awal yang disusun, pelaku kemungkinan adalah individu dengan latar belakang akademik kuat, berpengalaman dalam riset atau teknologi, dan memahami perilaku manusia secara sistematis. Seseorang yang tidak hanya tahu cara mengakses sistem, tetapi juga tahu cara mengakses pikiran. Namun, satu hal masih menjadi misteri besar. Jika pola ini sudah terjadi di beberapa kota, mengapa tidak ada satupun sistem yang mendeteksinya? Dan pertanyaan yang lebih mengkhawatirkan, apakah korban di Pekanbaru hanyalah yang pertama yang tidak selamat? Dengan semakin kompleksnya temuan di lapangan, kepolisian daerah di Pekanbaru memutuskan untuk meningkatkan status penanganan kasus. Tidak hanya sebagai penyelidikan kematian tidak wajar, tetapi sebagai dugaan kejahatan dengan metode non-konvensional. Dalam langkah yang jarang diambil untuk kasus serupa, aparat setempat secara resmi meminta bantuan dari tim ahli di tingkat pusat. Permintaan ini mencakup dukungan dari Unit Forensik Digital Nasional, analis perilaku kriminal, serta pakar keamanan sistem informasi. Beberapa hari setelah permintaan diajukan, tim gabungan dari pusat tiba di Pekanbaru. Mereka tidak membawa banyak personil, namun setiap individu yang datang memiliki spesialisasi yang sangat spesifik. Salah satunya adalah seorang analis perilaku dengan latar belakang akademik di bidang psikologi kognitif dan behavioral profiling. Ia dikenal pernah terlibat dalam sejumlah kasus manipulasi psikologis berbasis teknologi di luar negeri. Pendekatannya sederhana. Ia tidak langsung melihat data, ia melihat pola. Setelah mempelajari kronologi, data perangkat, serta kesaksian yang ada, tim ahli menyampaikan satu observasi awal yang mengubah arah penyelidikan. Ini bukan serangan acak. Menurut analisis mereka, seluruh rangkaian kejadian menunjukkan adanya desain yang sistematis. Order tidak muncul secara sembarangan, lokasi tidak dipilih secara acak. Bahkan waktu kejadian memiliki pola tertentu. Tim kemudian memetakan seluruh kasus serupa yang ditemukan sebelumnya di wilayah Sumatera. Hasilnya menunjukkan kesamaan yang sebelumnya tidak disadari. Semua kejadian terjadi pada rentang waktu yang hampir identik, antara pukul 23 malam hingga 1 dini hari. Semua lokasi berada di titik dengan tingkat lalu lintas rendah. Dan yang paling signifikan, semua korban berada dalam kondisi sendirian tanpa interaksi sosial aktif sebelum kejadian. Dalam kajian psikologi perilaku, kondisi ini dikenal sebagai isolated cognitive state. Situasi di mana individu berada dalam keadaan mental yang lebih rentan terhadap sugesti dan pengaruh eksternal. Artinya, korban dipilih bukan secara acak, melainkan berdasarkan kondisi psikologis yang paling mudah dipengaruhi. Tim ahli juga menemukan bahwa jenis manipulasi yang digunakan dalam kasus ini memiliki kemiripan dengan konsep yang dikenal dalam literatur sebagai guided compliance under minimal awareness. Sebuah teknik di mana individu diarahkan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa menyadari bahwa mereka sedang diarahkan. Teknik ini tidak menggunakan ancaman, tidak menggunakan kekerasan, melainkan menciptakan realitas yang cukup meyakinkan hingga korban tidak mempertanyakannya. Namun, temuan paling mengejutkan datang dari analisis lanjutan terhadap profil korban. Awalnya, korban dianggap sebagai target acak,
seorang driver ojek online yang kebetulan menerima order misterius. Namun setelah ditelusuri lebih dalam, ditemukan satu fakta penting. Korban pernah terdaftar sebagai peserta dalam sebuah survei daring beberapa bulan sebelumnya. Survei tersebut berkaitan dengan pola kerja driver ojek online, termasuk kebiasaan menerima order malam hari, tingkat kelelahan, serta respon terhadap notifikasi aplikasi. Survei itu tampak biasa, namun ketika ditelusuri lebih jauh, penyelidik tidak menemukan identitas institusi resmi yang bertanggung jawab atas penelitian tersebut. Data yang dikumpulkan dalam survei itu sangat spesifik, cukup untuk membangun profil perilaku seseorang, termasuk seberapa cepat ia merespon order, seberapa patuh terhadap sistem, dan seberapa besar kemungkinan ia mengikuti instruksi tanpa verifikasi. Dengan kata lain, korban mungkin telah dipetakan jauh sebelum kejadian. Tim ahli kemudian menyampaikan hipotesis yang lebih serius. Kasus ini bukan sekadar kejahatan, melainkan kemungkinan bagian dari eksperimen perilaku yang terstruktur. Jika benar, maka pelaku bukan hanya seorang individu dengan kemampuan teknis dan psikologis, melainkan seseorang yang memiliki akses pada metode penelitian, memahami desain eksperimen manusia, dan mampu menguji hipotesisnya di dunia nyata. Dalam dunia akademik, eksperimen seperti ini seharusnya dilakukan dengan pengawasan ketat dan persetujuan etik. Namun dalam kasus ini, tidak ada pengawasan, tidak ada persetujuan, tidak ada batasan. Yang ada hanyalah satu pola, mengamati, mengarahkan, dan melihat apa yang terjadi. Penyelidikan kini memasuki fase yang lebih sensitif. Karena jika hipotesis ini benar, maka pelaku bukan hanya berbahaya, ia sistematis, terencana, dan kemungkinan besar masih aktif. Namun satu pertanyaan mulai muncul di antara tim. Jika ini adalah eksperimen, maka setiap eksperimen pasti memiliki tujuan. Pertanyaannya sekarang, apakah yang sebenarnya sedang diuji oleh pelaku dan berapa banyak subjek lain yang sudah terlibat tanpa mereka sadari? Penyelidikan kemudian difokuskan pada satu titik krusial, asal-usul survei daring yang pernah diikuti korban. Tim gabungan mulai menelusuri jejak digital survei tersebut, dimulai dari tautan yang tersimpan di riwayat email korban. Survei itu dikirim melalui alamat anonim, menggunakan domain yang tidak terdaftar pada institusi resmi manapun. Namun secara tampilan, formatnya menyerupai kuesioner akademik profesional. Pertanyaan-pertanyaan di dalamnya tersusun sistematis, tidak hanya menanyakan kebiasaan kerja, tetapi juga menggali respons psikologis dalam berbagai situasi. Bagaimana reaksi saat menerima order mendadak di malam hari? Apakah pernah merasa ragu terhadap keaslian order? Seberapa sering tetap menjalankan order meski merasa tidak yakin? Pertanyaan-pertanyaan ini, jika dilihat secara terpisah, tampak biasa. Namun jika disusun sebagai satu kesatuan, membentuk profil perilaku yang sangat spesifik. Tim forensik digital kemudian berhasil melacak jalur distribusi survei tersebut. Tautan itu disebarkan melalui beberapa grup komunitas driver ojek online di berbagai kota di Sumatera. Tidak ada paksaan untuk mengisi, tidak ada imbalan yang mencolok. Namun jumlah responden cukup besar. Artinya, pelaku memiliki akses ke komunitas yang tepat dan memahami cara mendekati target tanpa menimbulkan kecurigaan. Langkah berikutnya adalah melacak server tempat data survei disimpan. Melalui proses yang cukup kompleks, tim menemukan bahwa data tersebut sempat melewati beberapa lapisan routing internasional sebelum akhirnya berhenti di sebuah server yang disewa secara privat. Lokasi server tidak langsung menunjukkan identitas pelaku, namun ada satu petunjuk penting. Konfigurasi sistem yang digunakan memiliki pola yang sering ditemukan dalam lingkungan riset akademik. Tim kemudian mulai menyisir kemungkinan keterlibatan individu dengan latar belakang pendidikan tinggi di bidang tertentu. Fokus mengerucut pada dua bidang utama, psikologi kognitif dan perilaku, sistem informasi dan keamanan jaringan. Gabungan kedua bidang ini sangat jarang ditemukan, namun bukan tidak mungkin. Melalui penelusuran lebih lanjut, ditemukan beberapa publikasi ilmiah dari peneliti Indonesia yang membahas topik serupa, tentang bagaimana manusia merespon sistem digital dalam kondisi tertentu. Salah satu penelitian menarik perhatian tim. Penelitian tersebut membahas tentang kepatuhan pengguna terhadap sistem otomatis dalam kondisi ambigu,
sebuah studi tentang bagaimana individu tetap mengikuti instruksi dari sistem, bahkan ketika instruksi tersebut tidak sepenuhnya logis. Penulis penelitian tersebut adalah seorang akademisi dengan gelar doktor yang memiliki rekam jejak di bidang psikologi eksperimental dan interaksi manusia dengan teknologi. Identitas lengkapnya belum diumumkan ke publik, namun dalam lingkar penyelidikan, nama tersebut mulai menjadi perhatian. Hal yang membuat tim semakin waspada adalah kesamaan antara metode dalam penelitian tersebut dengan pola yang ditemukan dalam kasus ini. Penggunaan stimulus digital, pengujian respon individu dalam kondisi ketidakpastian, dan pengamatan terhadap tingkat kepatuhan tanpa intervensi langsung. Namun hingga titik ini, belum ada bukti yang mengaitkan individu tersebut secara langsung dengan kejadian di lapangan. Penyelidikan masih bersifat analitis, belum konklusif. Di sisi lain, tim juga menemukan perkembangan penting dari data korban lain. Beberapa driver yang pernah menerima order misterius dan selamat ternyata juga memiliki riwayat mengikuti survei yang sama, meskipun mereka tidak saling mengenal dan berada di kota yang berbeda. Pola ini memperkuat satu dugaan, bahwa target dalam kasus ini tidak dipilih secara acak, melainkan berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dengan kata lain, ada proses seleksi. Tim kini mulai menyusun kemungkinan bahwa pelaku mengumpulkan data perilaku melalui survei, mengidentifikasi individu dengan tingkat kepatuhan tertentu, dan kemudian menguji respon mereka dalam situasi nyata. Jika hipotesis ini benar, maka kasus di Pekanbaru bukanlah kejadian tunggal, melainkan bagian dari rangkaian yang lebih besar. Namun satu hal masih menjadi tanda tanya. Dalam setiap eksperimen, selalu ada variabel yang diuji, selalu ada tujuan yang ingin dicapai. Dan sejauh ini, tim belum menemukan apa sebenarnya hasil yang ingin diperoleh oleh pelaku. Apakah ini sekedar uji coba sistem manipulasi, ataukah ada tujuan lain yang lebih dalam? Sementara itu, waktu terus berjalan, dan jika pelaku masih aktif, maka kemungkinan besar eksperimen ini belum selesai. Penyelidikan memasuki fase paling sensitif. Pendalaman identitas individu yang diduga memiliki keterkaitan dengan pola kasus yang ditemukan. Tim gabungan mulai menyusun profil terstruktur berdasarkan dua komponen utama, kemampuan teknis dan latar belakang keilmuan. Dari hasil penyaringan, hanya sedikit individu yang memiliki kombinasi keahlian di bidang psikologi eksperimental dan sistem digital tingkat lanjut. Salah satu nama yang sebelumnya muncul dalam kajian literatur kembali menjadi perhatian. Individu ini diketahui memiliki gelar doktor di bidang psikologi kognitif, dengan fokus penelitian pada interaksi manusia dengan sistem otomatis. Dalam beberapa publikasinya, ia membahas bagaimana manusia dapat diarahkan untuk mengikuti instruksi dari sistem digital, bahkan dalam kondisi yang tidak sepenuhnya rasional. Selain itu, individu tersebut juga memiliki rekam jejak dalam proyek lintas disiplin yang melibatkan teknologi jaringan dan analisis data perilaku. Namun yang menarik, dalam beberapa tahun terakhir aktivitas akademiknya menurun secara signifikan. Tidak ada publikasi baru, tidak ada keterlibatan terbuka dalam institusi resmi. Seolah-olah ia menghilang dari ranah publik. Tim kemudian menelusuri riwayat profesionalnya. Diketahui bahwa ia pernah terlibat dalam sebuah proyek riset yang berkaitan dengan optimalisasi respons pengguna terhadap sistem notifikasi digital. Proyek tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi interaksi antara manusia dan aplikasi berbasis layanan. Namun proyek itu dihentikan sebelum selesai. Alasannya tidak dipublikasikan secara luas. Sumber internal menyebutkan bahwa penghentian tersebut berkaitan dengan perbedaan pandangan etis dalam metode penelitian yang diusulkan. Metode yang dinilai terlalu invasif terhadap perilaku manusia. Sejak saat itu, individu tersebut tidak lagi terafiliasi secara aktif dengan lembaga riset resmi. Namun keahliannya tetap ada, dan jika digunakan di luar kerangka etik, potensinya menjadi sangat berbahaya. Tim ahli kemudian mulai mengkaji kemungkinan motif. Apakah ini sekedar eksperimen pribadi, ataukah ada tujuan lain yang lebih terstruktur? Dalam analisis lanjutan, ditemukan satu pola yang sebelumnya tidak disadari. Semua korban, baik yang selamat maupun yang meninggal, memiliki satu kesamaan tambahan.
Mereka adalah driver dengan tingkat aktivitas tinggi di malam hari dan memiliki tingkat penerimaan order yang konsisten bahkan dalam kondisi resiko tinggi. Dalam konteks psikologi perilaku, individu dengan karakteristik ini sering dikategorikan sebagai high compliance subjects. Mereka cenderung lebih patuh terhadap sistem dan lebih jarang mempertanyakan instruksi. Jika dikaitkan dengan dugaan eksperimen, maka kelompok ini merupakan subjek ideal. Namun pertanyaan utama masih belum terjawab, apa yang sebenarnya diuji? Jawaban awal mulai terlihat ketika tim menganalisis ulang data dari seluruh kasus. Mereka tidak hanya melihat apakah korban mengikuti order, tetapi juga berapa lama korban bertahan dalam kondisi tersebut. Dari sini muncul hipotesis baru, bahwa yang diuji bukan hanya kepatuhan, melainkan batas ketahanan kognitif manusia dalam situasi yang tidak masuk akal. Dengan kata lain, seberapa lama seseorang akan tetap percaya pada sesuatu yang salah sebelum akhirnya menyadari atau menyerah. Dalam kasus korban di Pekanbaru, waktu antara munculnya order dan ditemukannya korban adalah sekitar 16 menit. Dan selama itu, korban tidak bergerak, tidak membatalkan, tidak meminta bantuan. Ia tetap berada di tempat, menunggu. Jika ini bagian dari pengujian, maka hasilnya telah tercapai. Namun disinilah letak twist yang lebih dalam. Tim menemukan bahwa dalam beberapa catatan penelitian lama terdapat konsep yang lebih ekstrim. Bukan hanya menguji kepatuhan, tetapi mengamati respons fisiologis terhadap tekanan kognitif berkepanjangan. Dalam kondisi tertentu, tekanan mental yang tidak disadari dapat memicu reaksi tubuh yang serius, gangguan irama jantung, penurunan kesadaran, bahkan kematian mendadak. Jika dikaitkan dengan kondisi korban yang tidak menunjukkan tanda kekerasan, maka kemungkinan ini mulai diperhitungkan. Artinya, korban mungkin tidak diserang, tidak diracuni, tidak dilukai, namun ditempatkan dalam kondisi yang secara perlahan menghentikan fungsi tubuhnya. Dan jika itu benar, maka ini bukan sekedar eksperimen, ini adalah pengujian yang melewati batas. Namun satu fakta terakhir membuat tim semakin waspada. Dari analisis waktu dan lokasi, terlihat bahwa pola kejadian mulai berubah. Jarak antar kasus semakin dekat, respons korban semakin cepat. Seolah-olah seseorang sedang menyempurnakan metodenya. Dan jika pola ini berlanjut, maka kemungkinan besar akan ada korban berikutnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa pelakunya, melainkan kapan eksperimen berikutnya akan dilakukan dan siapa yang akan menjadi target selanjutnya. Dengan meningkatnya kompleksitas kasus, tim gabungan memutuskan untuk tidak hanya bersifat reaktif, tetapi mulai melakukan langkah proaktif. Salah satu strategi yang disusun adalah membuat simulasi terkontrol, sebuah upaya untuk mereplikasi pola kejadian dengan tujuan memancing respons dari pelaku. Pendekatan ini tidak dilakukan secara terbuka, hanya segelintir personel yang mengetahui detail operasi. Tim memilih satu lokasi di pinggiran Pekanbaru yang memiliki karakteristik serupa dengan tempat kejadian sebelumnya. Minim lalu lintas, penerangan terbatas, jangkauan jaringan tidak stabil. Seorang anggota kepolisian yang menyamar sebagai driver ojek online ditugaskan sebagai umpan. Perangkat yang digunakan telah dimodifikasi. Semua aktivitas direkam. Semua sinyal dipantau secara real-time oleh tim teknis dari jarak jauh. Simulasi dimulai pada pukul 23.15 WIB. Selama hampir 20 menit, tidak ada aktivitas mencurigakan. Hingga akhirnya, pada pukul 23.36 WIB, sebuah notifikasi muncul. Order masuk, tanpa identitas pelanggan, tanpa ID transaksi. Tim langsung mengkonfirmasi, order tersebut tidak berasal dari sistem resmi. Petugas yang menyamar diminta untuk tetap tenang dan mengikuti prosedur. Ia tidak bergerak, menunggu. Beberapa detik kemudian, perubahan mulai terjadi. Sinyal jaringan pada perangkat menunjukkan aktivitas yang tidak biasa. Tim teknis mendeteksi adanya koneksi singkat dari sumber yang tidak teridentifikasi, mirip dengan pola yang ditemukan pada ponsel korban sebelumnya. Namun kali ini, mereka siap. Upaya pelacakan dilakukan secara langsung. Di sisi lain, petugas di lapangan mulai melaporkan kondisi yang tidak biasa. Suaranya melalui komunikasi radio terdengar berubah. Lebih pelan, lebih lambat. Saya menerima instruksi untuk menunggu. Tim segera merespons. Tidak ada instruksi resmi. Abaikan, ulangi, abaikan. Namun petugas tidak langsung menjawab.
Beberapa detik hening. Tapi rasanya harus menunggu. Tim ahli yang memantau segera mengenali pola tersebut. Itu adalah indikasi awal dari kondisi compliance induction, fase di mana individu mulai menerima sugesti sebagai keputusan pribadi. Instruksi berikutnya diberikan dengan tegas. Batalkan order sekarang. Petugas mencoba, namun jari tangannya terlihat ragu, seolah-olah ada konflik internal yang sedang berlangsung. Di sisi lain, sistem pemantauan menunjukkan peningkatan aktivitas sinyal. Sumber koneksi mulai terlacak meskipun masih dalam radius yang luas. Tim lapangan segera bergerak. Beberapa unit dikerahkan untuk menyisir area berdasarkan triangulasi sinyal. Namun sebelum lokasi dapat dipastikan, koneksi itu hilang. Order di perangkat petugas juga menghilang secara tiba-tiba, seolah tidak pernah ada. Petugas akhirnya kembali sadar penuh. Ia melaporkan bahwa selama beberapa detik, ia merasa seperti menerima instruksi yang logis, meskipun tidak berasal dari sumber yang jelas. Simulasi dihentikan, namun hasilnya memberikan dua kesimpulan penting. Pertama, metode yang digunakan pelaku dapat direplikasi dan terdeteksi dalam kondisi tertentu. Kedua, pelaku kemungkinan besar menyadari adanya upaya intervensi. Hal ini diperkuat oleh satu temuan tambahan. Beberapa jam setelah simulasi, tim menerima laporan dari sistem pusat. Terjadi pelonjakan aktivitas tidak biasa pada jaringan yang sebelumnya terdeteksi. Namun kali ini, tidak ada target, tidak ada korban. Seolah-olah seseorang sedang menguji ulang sistemnya. Atau, kemungkinan lain, apakah ia justru sedang menunggu untuk menguji sesuatu yang lebih besar? Tim ahli kemudian menyampaikan analisis terbaru. Pelaku kemungkinan besar sudah mengetahui bahwa pola operasinya mulai terdeteksi. Jika benar demikian, maka fase berikutnya bisa menjadi lebih berbahaya, karena pelaku tidak lagi berada dalam kondisi eksperimen, melainkan adaptasi. Dan dalam banyak kasus, pelaku dengan profil seperti ini cenderung mengubah metode, mempercepat siklus, atau bahkan meningkatkan intensitas. Sementara itu, satu detail kecil dari simulasi mulai menarik perhatian. Sebelum koneksi terputus, sistem sempat merekam fragmen data singkat. Tidak lengkap, namun cukup untuk dianalisis. Fragmen tersebut berisi satu pola kode yang tidak sesuai dengan struktur aplikasi ojek online manapun. Ketika dicocokkan dengan database yang ada, kode tersebut memiliki kemiripan dengan format yang digunakan dalam lingkungan riset eksperimental. Dengan kata lain, jejak pelaku semakin mengarah ke satu hal yang sama. Ini bukan kejahatan konvensional. Namun satu pertanyaan mulai muncul di antara tim. Jika pelaku sudah menyadari bahwa ia sedang diburu, mengapa ia belum berhenti? Atau kemungkinan lain, apakah ia justru sedang menunggu untuk menguji sesuatu yang lebih besar? Beberapa hari setelah simulasi dilakukan, dinamika kasus berubah secara signifikan. Bukan karena adanya korban baru, melainkan karena munculnya sesuatu yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Sebuah indikasi bahwa pelaku mulai berkomunikasi. Tim forensik digital menemukan adanya anomali pada jaringan yang sebelumnya terdeteksi saat simulasi. Kali ini, tidak ada upaya penyusupan ke perangkat, tidak ada order palsu yang dikirimkan. Namun terdapat satu paket data kecil yang tertangkap oleh sistem pemantauan. Ukuran data tersebut sangat minim, tidak mengandung file, tidak mengandung instruksi, hanya satu baris kode. Kode tersebut awalnya terlihat acak, namun setelah dianalisis lebih dalam oleh tim pusat, ditemukan bahwa pola tersebut bukanlah sembarang susunan. Ia menyerupai format penandaan dalam eksperimen ilmiah. Lebih spesifik, kode variabel dalam desain penelitian. Setelah dilakukan dekripsi sederhana, kode itu dapat diterjemahkan menjadi satu kalimat pendek. Subjek 04, tidak stabil. Temuan ini langsung mengubah arah penyelidikan, karena untuk pertama kalinya pelaku tidak hanya melakukan tindakan, ia memberikan label. Tim segera membandingkan data tersebut dengan jumlah korban yang telah teridentifikasi. Jika dihitung berdasarkan urutan kejadian, korban di Pekanbaru kemungkinan adalah subjek keempat. Artinya, ada setidaknya 3 subjek lain sebelumnya, dan semua merupakan bagian dari satu rangkaian. Lebih jauh lagi, istilah tidak stabil dalam konteks penelitian biasanya digunakan untuk menggambarkan subjek yang tidak menunjukkan respon sesuai ekspektasi atau mengalami kondisi di luar parameter yang direncanakan.
Jika dikaitkan dengan kasus ini, maka kemungkinan besar kematian korban bukanlah hasil yang direncanakan secara langsung, melainkan variabel yang tidak diinginkan. Temuan ini menimbulkan dua implikasi besar. Pertama, pelaku benar-benar melihat korban sebagai bagian dari eksperimen. Kedua, eksperimen tersebut masih berlangsung. Beberapa jam setelah temuan kode tersebut, sistem kembali mendeteksi aktivitas serupa, kali ini dengan isi yang berbeda. Subjek 05, siap. Tidak ada lokasi, tidak ada waktu, tidak ada identitas. Namun satu hal menjadi jelas, akan ada target berikutnya. Tim segera bergerak cepat. Data survei yang sebelumnya dikumpulkan kembali dianalisis. Fokus diarahkan pada individu dengan profil yang paling mendekati pola sebelumnya. Aktivitas tinggi di malam hari, respon cepat terhadap order, riwayat mengikuti survei. Dari ratusan data mengerucut menjadi belasan nama, dan dari sana menjadi 3 kandidat utama. Ketiganya berada di kota berbeda, namun memiliki kesamaan pola perilaku yang signifikan. Salah satu di antaranya berada tidak jauh dari pusat kota Pekanbaru. Seorang driver berusia 28 tahun, aktif hampir setiap malam dengan tingkat penerimaan order mendekati 95%. Tim memutuskan untuk melakukan pengawasan langsung, tanpa memberitahu yang bersangkutan. Malam itu, pengawasan dimulai. Waktu menunjukkan pukul 23.20 WIB. Semua sistem dipantau, semua kemungkinan disiapkan. Dan kemudian, pada pukul 23.33 WIB, notifikasi muncul. Order masuk ke perangkat target. Tim pusat langsung melakukan verifikasi. Order tersebut tidak tercatat di sistem. Pola yang sama. Namun kali ini sebelum tim sempat memberikan instruksi, terjadi sesuatu yang berbeda. Target langsung bergerak, tanpa ragu, tanpa jeda. Seolah-olah ia sudah menunggu order itu. Tim di lapangan segera mengikuti dari jarak aman. Pergerakan target mengarah ke jalan yang semakin sepi. Lampu jalan mulai jarang, sinyal mulai melemah. Dan pada titik tertentu, target berhenti. Motor tetap menyala, posisi tubuh tegak, diam. Situasi yang sangat mirip dengan kejadian sebelumnya. Namun sebelum tim bisa mendekat, perangkat pemantauan menunjukkan lonjakan aktivitas sinyal yang sangat kuat. Lebih besar dari sebelumnya, lebih stabil. Dan untuk pertama kalinya, sumbernya mulai teridentifikasi secara spesifik. Sebuah titik, tidak jauh dari lokasi target. Tim segera bergerak menuju titik tersebut. Namun di saat yang sama, layar pemantauan kembali menampilkan satu pesan baru. Observasi dimulai. Detik itu juga, semua yang berada di ruang kontrol menyadari satu hal yang sama. Mereka tidak lagi hanya mengejar pelaku. Mereka juga sedang diamati. Pesan observasi dimulai menjadi penanda bahwa fase penyelidikan telah berubah. Bukan lagi sekedar penelusuran, melainkan konfrontasi langsung. Tim di lapangan bergerak cepat menuju titik sumber sinyal yang telah teridentifikasi. Lokasinya berada di sebuah bangunan rumah kontrakan 2 lantai di kawasan pinggiran Pekanbaru. Bangunan tersebut tampak biasa dari luar. Lampu depan redup, tidak ada aktivitas mencolok. Namun berdasarkan data triangulasi, hampir dapat dipastikan bahwa sumber sinyal berasal dari dalam. Dengan koordinasi penuh, tim melakukan pengamanan area. Akses keluar masuk ditutup, komunikasi diamankan, dan pada pukul 23.58 WIB, penggerebekan dilakukan. Petugas memasuki bangunan secara terstruktur. Tidak ada perlawanan, tidak ada upaya melarikan diri. Di dalam ruangan utama, ditemukan seorang pria, duduk di depan beberapa layar monitor. Tenang, seolah sudah menunggu. Pria tersebut kemudian diamankan tanpa insiden. Identitasnya terungkap sebagai Dr. Raka Pradipta, seorang akademisi dengan latar belakang doktoral di bidang psikologi kognitif dan interaksi manusia dengan sistem digital. Nama ini sebelumnya telah masuk dalam daftar analisis tim, dan kini terkonfirmasi secara langsung. Di lokasi yang sama, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang memperkuat dugaan keterlibatan tersangka. Di antaranya, beberapa unit komputer dengan konfigurasi jaringan khusus, perangkat pemancar sinyal portabel,
server lokal yang menyimpan database survei dan profil perilaku ratusan driver, serta catatan digital yang berisi log eksperimen dengan penandaan subjek 01 hingga subjek 05. Salah satu temuan paling penting adalah file dokumen berjudul Compliance Response Mapping Phase 2. Dokumen tersebut berisi rangkaian desain eksperimen yang menjelaskan secara sistematis tahapan yang telah dilakukan oleh tersangka. Pengumpulan data melalui survei daring, klasifikasi subjek berdasarkan tingkat kepatuhan, simulasi stimulus melalui manipulasi notifikasi digital, observasi respons perilaku dalam kondisi isolasi, evaluasi hasil berdasarkan durasi dan konsistensi respons. Dalam dokumen tersebut juga ditemukan catatan evaluasi untuk masing-masing subjek, termasuk korban di Pekanbaru yang diberi label subjek 04, respons tinggi, hasil tidak terkontrol. Catatan ini mengindikasikan bahwa tersangka menyadari adanya hasil di luar perencanaan, namun tetap melanjutkan eksperimen. Selain itu, tim juga menemukan rekaman log aktivitas jaringan yang menunjukkan bahwa tersangka secara aktif mengirimkan data ke perangkat target melalui sinyal sementara, memantau respon secara real-time, dan mencatat setiap perubahan perilaku subjek. Yang lebih mengkhawatirkan, terdapat rencana lanjutan dalam dokumen tersebut. Sebuah bagian yang diberi judul Phase 3, Extended Exposure. Dalam bagian ini, tersangka merancang skenario dengan durasi intervensi yang lebih panjang dan intensitas stimulus yang lebih tinggi. Tujuannya untuk menguji batas maksimum ketahanan kognitif manusia. Dengan kata lain, eksperimen belum selesai dan akan terus berlanjut jika tidak dihentikan. Sementara itu, di lokasi terpisah, target yang sedang dalam pengawasan berhasil diamankan dalam kondisi selamat. Tim medis memastikan bahwa tidak ada gangguan fisik serius, meskipun yang bersangkutan mengaku mengalami kebingungan sesaat sebelum dihentikan. Kembali ke lokasi penangkapan, tersangka menunjukkan sikap kooperatif, namun tidak memberikan pernyataan yang signifikan. Ia hanya mengatakan satu kalimat saat diamankan. Mereka semua memilih untuk tetap tinggal. Pernyataan tersebut kini menjadi bagian dari bahan analisis lebih lanjut oleh tim ahli. Kasus ini kemudian secara resmi ditangani sebagai tindak pidana dengan unsur manipulasi sistem elektronik, pelanggaran keamanan data, serta dugaan kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Penyidikan masih terus mendalami motif dan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Namun satu hal kini telah jelas, seluruh rangkaian kejadian bukan kebetulan, bukan gangguan sistem, melainkan hasil dari desain yang terencana. Dan untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai, identitas pelaku telah terungkap. Namun demikian, penyelidikan belum berakhir karena masih ada satu pertanyaan besar yang belum sepenuhnya terjawab. Apakah semua ini murni eksperimen pribadi atau ada tujuan lain yang lebih luas di baliknya? Setelah penangkapan tersangka, penyelidikan memasuki tahap krusial, mengungkap motif sebenarnya di balik rangkaian kejadian yang selama ini terlihat seperti eksperimen tanpa arah. Proses pemeriksaan terhadap Dr. Raka Pradipta dilakukan secara intensif oleh tim gabungan, termasuk penyidik kriminal dan analis perilaku. Pada awalnya, tersangka memberikan jawaban yang terbatas dan cenderung defensif. Namun setelah dilakukan pendekatan berbasis psikologis, metode yang justru menjadi bidang keahliannya sendiri, perlahan tersangka mulai memberikan keterangan yang lebih terbuka. Motif yang terungkap tidak sesederhana eksperimen akademik, dan juga bukan sekadar uji coba teknologi. Menurut pengakuannya, seluruh rangkaian yang ia lakukan merupakan bagian dari upaya untuk membuktikan satu hipotesis yang selama ini ia yakini, bahwa manusia modern telah menyerahkan kendali keputusan kepada sistem digital. Dalam penjelasannya, tersangka menyebut bahwa aplikasi, notifikasi, dan sistem otomatis telah membentuk pola perilaku baru dalam masyarakat, di mana individu cenderung mengikuti instruksi tanpa verifikasi, mengabaikan intuisi pribadi, dan memprioritaskan respons terhadap sistem dibanding realitas sekitar. Ia menyebut fenomena ini sebagai Digital Obedience Syndrome. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya terjadi secara teoritis, tetapi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama pada profesi yang bergantung pada sistem aplikasi, seperti pengemudi ojek online.
Tersangka mengklaim bahwa penelitiannya bertujuan untuk mengukur sejauh mana manusia akan tetap patuh terhadap sistem. Bahkan ketika sistem tersebut memberikan informasi yang tidak logis dan dalam kondisi tanpa pengawasan langsung. Namun, yang menjadi titik kritis, ia memilih untuk menguji hipotesis tersebut di dunia nyata, tanpa persetujuan subjek, tanpa pengawasan etik, dan tanpa batasan yang jelas. Ketika ditanya mengenai korban yang meninggal di Pekanbaru, tersangka mengakui bahwa hasil tersebut berada di luar ekspektasinya. Namun ia juga menyatakan bahwa itu adalah bagian dari variabel yang tidak bisa dikontrol. Pernyataan tersebut menimbulkan reaksi keras dari tim penyidik karena dalam konteks hukum tidak ada eksperimen yang membenarkan hilangnya nyawa. Lebih lanjut, tersangka juga mengungkap bahwa ia tidak berniat menghentikan eksperimen dalam waktu dekat. Justru sebaliknya, ia sedang mengembangkan fase lanjutan yang akan melibatkan lebih banyak subjek dan skenario yang lebih kompleks. Tujuan akhirnya, menurut pengakuannya, adalah membangun model prediktif tentang bagaimana manusia merespons sistem dalam skala besar. Model yang jika berhasil dapat digunakan untuk mengarahkan perilaku massal, mempengaruhi keputusan kolektif, bahkan mengendalikan respons sosial dalam situasi tertentu. Dengan kata lain, bukan hanya eksperimen, melainkan upaya untuk memahami dan mengendalikan. Namun, dalam proses pemeriksaan lanjutan, ditemukan satu fakta tambahan yang mengubah perspektif terhadap seluruh kasus. Beberapa bagian dari sistem yang digunakan oleh tersangka ternyata tidak sepenuhnya ia kembangkan sendiri. Terdapat modul kode tertentu yang berasal dari sumber eksternal, dan setelah ditelusuri, kode tersebut memiliki kemiripan dengan sistem yang pernah digunakan dalam proyek riset berskala besar di luar negeri. Hal ini membuka kemungkinan bahwa tersangka tidak sepenuhnya bekerja sendiri, atau setidaknya ia pernah menjadi bagian dari jaringan yang lebih luas. Penyelidikan terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain masih terus berlangsung, namun hingga saat ini belum ada bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka tambahan. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional, tidak hanya sebagai tindak kriminal, tetapi juga sebagai peringatan terhadap risiko yang muncul dari interaksi antara manusia dan teknologi. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat, khususnya pengguna layanan berbasis aplikasi, untuk lebih waspada terhadap aktivitas yang tidak biasa, tidak ragu untuk membatalkan order yang mencurigakan, dan segera melaporkan kejadian yang tidak wajar. Sementara itu, proses hukum terhadap tersangka akan terus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kasus ini mungkin telah menemukan pelaku, namun pertanyaan yang lebih besar tetap tersisa. Di era di mana sistem digital menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, seberapa besar kendali yang masih kita miliki atas keputusan kita sendiri? Dan mungkin pertanyaan yang paling mengganggu, apakah kita benar-benar membuat pilihan atau hanya mengikuti sistem tanpa menyadarinya?